dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang keberagaman suku Dayak. Halo, saya Albin Wicahya yang akan menjelaskan tentang sistem kepercayaan suku Dayak. Sistem kepercayaan suku Dayak. Suku Dayak yang terdiri dari banyak subsuku dan tersebar di seluruh Pulau Kalimantan memiliki keragaman dari segi kepercayaan atau religi. Secara umum ada 4 agama yang dianut oleh mayoritas orang Dayak, yakni Katolik, Kristen, Islam, dan Kaharingan. Terkhusus untuk Kaharingan, kepercayaan ini merupakan agama asli dari suku Dayak. Kata Kaharingan sendiri diambil dari Danum Kaharingan yang berarti air kehidupan. Sementara itu, merujuk situs Institut Dayakologi, agama yang berkembang di masyarakat Dayak tidak lepas dari kebudayaan sehari-hari suku tersebut. Sebagai contoh, lekatnya hutan dengan kehidupan keagamaan masyarakat suku Dayak. Hal ini sejalan dengan keseharian masyarakat Dayak yang menggantungkan hidup pada hutan. Oleh karena itu, pemanfaatan hutan juga diatur dalam sistem kepercayaan masyarakat Dayak. Di dalam agama Kaharingan, para penganutnya menyebut bahwa Ranying Hatala Langit adalah Tuhan mereka, serta kitab sucinya yaitu Kitab Panaturan. Hai, perkenalkan, nama saya Siva Septiana. Saya akan menjelaskan tentang kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat suku Dayak. Yang pertama, tradisi meja panjang. Beragam cara masyarakat menyambut kegiatan awal tahun. Salah satu tradisi unik datang dari masyarakat yang tinggal di perbatasan dan pedalaman adat. Tepatnya di Desa Batu Kajang, Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Namanya tradisi meja panjang. Tradisi ini merupakan upaya masyarakat dalam melestarikan tradisi nenek moyang. Tradisi ini dilakukan di setiap awal tahun. Dalam acara meja panjang, sajian makanan disusun secara memanjang. Sajian tersebut merupakan hasil bumi yang dipanen dari pertanian dan perkebunan milik masyarakat. Tak ketinggalan hasil perikanan dari para nelayan di suku Dayak, Kenya. Tak hanya sajian makanan dari hasil bumi dan sungai, tradisi meja panjang ini juga menampilkan seni tari tradisional khas suku Dayak. Salah satunya adalah tari gong yang ditampilkan dalam penyambutan para tamu yang hadir dalam pesta adat. Tak hanya itu, warga juga secara bergotong royong membersihkan desa sebagai salah satu program pemerintah desa yang wajib dilaksanakan. Pemerintah setempat berharap budaya ini dapat dipertahankan oleh masyarakat agar bisa mengajarkan anak cucu mereka di masa mendatang, sekaligus bisa menjadi daya tarik wisata bagi desa mereka. Yang kedua, tradisi Mata Tumate. Berikut kebiasaan atau tradisi suku Dayak Taman dari Kabupaten Kapasulu, Kalimantan Barat, yang memiliki upacara khusus untuk pengantar orang yang telah meninggal dunia. Namanya upacara adat Tumade. Upacara ini dilakukan selama 7 hari berturut-turut dengan iringan musik dan tarian sebelum jenazah dikuburkan. Dalam prosesi adat Manderia, keluarga dan para pengantar menari memutar peti jenazah dari luar masuk ke dalam rumah sebanyak 3 kali, dengan diiringi tetabuhan dengan bunyi khusus. Tarian ini juga diikuti doa dan menebas kayu yang nantinya akan dibuang jauh untuk membuang sial dan membuang semua perasaan yang ada di dunia. Yang ketiga, tradisi ngayau. Ngayau merupakan suatu kebiasaan atau tradisi suku Dayak zaman dahulu yang berburu kepala manusia dengan cara memenggal kepala musuhnya dan membawa ke rumah selayaknya piala. Karena hal ini pula, para suku Dayak pedalaman ditakuti oleh para penjajah Jepang, Inggris, dan Belanda. Banyak orang Eropa yang datang ke Kalimantan untuk menyaksikan ngayau lalu mempublikasikannya ke dalam bentuk buku pasca tradisi ngayau. Halo, saya
saya Mariani yang akan menjelaskan tentang pakaian adat yang digunakan oleh masyarakat suku Dayak. Yang pertama, pakaian King Baba. Pakaian pria seperti King Baba dibuat dari kulit kayu, dihiasi lukisan etnik Dayak, dan sering dipadukan dengan senjata tradisional seperti mandau. Kedua, pakaian King Bibingit. Kemudian pakaian dari wanita seperti King Bibingit lebih tertutup dengan aksesoris khas seperti kalung, manik-manik, dan bulu burung enggang. Yang ketiga, pakaian King Kabo. Selain itu, terdapat variasi pakaian adat King Kabo yang lebih modern. Ta'a dan Sapei Sapak adalah pakaian tradisional suku Dayak Kenyang yang mendiami wilayah Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, serta Teluk Belanga dan Buang Kureng dari pengaruh budaya Melayu. Hai, saya Mayang Arum akan menjelaskan tentang makanan tradisional masyarakat suku Dayak. Yang pertama, lubalaya. Lubalaya merupakan salah satu makanan khas Dayak Nunukan. Kuliner ini memiliki bentuk yang mirip dengan lontong. Lubalaya mempunyai cita rasa yang lebih gurih dan sedikit manis. Kuliner ini menggunakan beras adan krayan yang memberikan cita rasa yang khas. Yang kedua, karuang. Karuang adalah salah satu masakan khas Dayak Kalimantan Tengah yang berbahan dasar daun singkong. Daun singkong yang digunakan adalah daun yang ditumbuk halus menggunakan lesung atau lisung. Nama karuang digunakan oleh masyarakat Dayak Nganjuk. Yang ketiga, botok mengkudu. Botok mengkudu adalah makanan khas dari suku Dayak Kalimantan. Botok mengkudu terbuat dari daun mengkudu dan dicampur dengan ikan teri atau ikan sejenisnya sesuai selera, serta bisa ditambahkan dengan rempah-rempah yang khas. Yang keempat, juhu umbut rotan. Juhu umbut rotan adalah sayur khas Kalimantan Tengah yang terbuat dari rotan muda atau umbut, di mana rotan dipotong kecil-kecil lalu direbus untuk mengurangi rasa pahit, ditambahkan dengan rempah-rempah. Makanan ini dapat dinikmati dengan tambahan ikan patin. Dan yang kelima, bengamat. Bengamat adalah salah satu kuliner ekstrim khas Dayak. Makanan ini hanya menggunakan kelelawar pemakan buah saja. Proses pembuatannya dengan mengelola daging kelelawar bersama sejumlah rempah-rempah, sehingga menghadirkan cita rasa yang lezat. Halo, saya Leni. Saya akan menjelaskan mengenai kesenian dan kerajinan di suku Dayak. Yang pertama, tari hudok. Tari hudok adalah sebuah tarian tradisional yang sangat menarik dan syarat makna yang berasal dari suku Dayak di Kalimantan Timur. Tarian ini merupakan bagian dari ritual adat yang memiliki fungsi sebagai ungkapan syukur atas hasil panen yang melimpah dan doa agar terhindar dari hama serta gangguan lainnya. Yang kedua, tari kancet lasan. Tari kancet lasan adalah salah satu tarian tradisional yang sangat menarik berasal dari suku Dayak Kenyah di Kalimantan Timur. Tarian ini memiliki keunikan tersendiri dan syarat akan makna budaya. Yang ketiga, alat musik tradisional. Alat musik tradisional dari suku Dayak diantaranya yaitu seperti sape. Sape adalah alat musik petik yang paling ikonik dari suku Dayak. Selanjutnya tuh ada alat musik tuma. Tuma ini sejenis gendang panjang yang terbuat dari kayu dan kulit hewan. Dan terdapat juga alat musik kecapi. Alat musik kecapi ini adalah alat musik petik yang bentuknya menyerupai burung enggang. Dan masih banyak alat musik tradisional lainnya dari suku Dayak. Yang keempat yaitu manik-manik. Manik-manik atau kerajinan manik-manik telah ada sejak zaman nenek moyang dan digunakan sebagai perhiasan serta simbol status. Manik-manik ini terbuat dari berbagai bahan seperti batu, kayu, tulang, kaca, dan kulit tiram. Selain itu, manik-manik juga memiliki nilai magis dan sering digunakan dalam upacara adat. Yang kelima yaitu anyaman. Anyaman merupakan salah satu kerajinan yang paling umum, terutama yang terbuat dari rotan. Masyarakat Dayak membuat berbagai anyaman barang dari rotan, seperti tas,
tikar, dan topi. Anyaman ini tidak hanya praktis tetapi juga memiliki nilai estetika yang tinggi. Yang keenam yaitu tato tradisional. Tato tradisional memiliki makna yang sangat penting bagi suku Dayak, seperti simbol status sosial, perlindungan dari roh jahat, atau tanda keberanian. Hai, saya Leni Marlina. Saya akan menjelaskan tentang bahasa yang digunakan oleh masyarakat Dayak. Yang pertama ada bahasa dari suku Dayak Oddanum. Bahasa Oddanum adalah bahasa yang dipertuturkan oleh suku Dayak Oddanum yang tinggal di hulu sungai Kapuas Selatan dan di sepanjang pegunungan Syawaner, berbatasan dengan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, Indonesia. Nama Oddanum dapat diinterpretasikan sebagai orang air atau orang yang hidup di hulu sungai. Kata Od berarti orang atau hulu, sedangkan Danum berarti air atau sungai. Bahasa Oddanum memiliki kesamaan leksikal yang signifikan dengan beberapa bahasa Dayak lainnya, seperti bahasa Dayak Siang sekitar 70%, bahasa Dayak Kohin 50%, Dayak Katingan 60%, dan Dayak Ngaju sebesar 50%. Hal ini menunjukkan hubungan genetik dan historis yang kuat antara bahasa-bahasa Dayak di Kalimantan. Contoh bahasa Dayak Oddanum yaitu Selamat Bantuk Aundo yang berarti selamat siang, Salamat Sohid yang berarti selamat sore, Salamat Ngalomi yang berarti selamat malam. Yang kedua ada bahasa Dayak dari suku Katingan. Bahasa Dayak Katingan adalah bahasa yang digunakan oleh suku Dayak Katingan yang mendiami daerah sepanjang aliran Sungai Katingan di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Indonesia. Bahasa Katingan termasuk kelompok bahasa Austronesia, khususnya dalam subkelompok Malayo-Polinesia, dan lebih spesifik lagi ke dalam rumpun Barito, bersama dengan bahasa-bahasa lain seperti Dayak Ngaju, Dayak Kapuas, dan Dayak Bakumpai. Bahasa Katingan memiliki 3 dialek utama, yaitu dialek Katingan Hilir, dituturkan di Kelurahan Pendahara, Kecamatan Tewang, Sangalang Garing. Dialek Katingan Tengah dituturkan di Desa Buntut Bali, Kecamatan Pulau Malan. Dialek Katingan Hulu dituturkan di Desa Tumbang Kaman, Kecamatan Sunaman, Mantikei. Contoh bahasa Dayak Katingan ada Aba yang berarti ayah, Umay berarti ibu, Mina berarti bibi, Mama berarti paman, Kakak berarti kakak, Nyaring atau ading yang berarti adik, Bue artinya kakek, dan Tambi yang berarti nenek. Dan yang terakhir ada bahasa Dayak dari suku Ngaju. Bahasa Dayak Ngaju juga dikenal sebagai Biaju, adalah bahasa yang digunakan oleh suku Dayak Ngaju, salah satu subetnis terbesar di Kalimantan Tengah, Indonesia. Suku ini terutama mendiami daerah aliran Sungai Kahayan, Kapuas, Rungan, dan Katingan. Bahasa Ngaju termasuk dalam rumpun bahasa Barito Raya. Secara leksikal, bahasa ini memiliki kesamaan dengan beberapa bahasa lain, yaitu bahasa Bakumpai, bahasa Kohin, bahasa Oddanum, dan bahasa Banjar. Bahasa Ngaju memiliki beberapa dialek yang berbeda, yaitu dialek Kahayan, dialek Kapuas, dialek Katingan, dialek Mendawai, dan dialek Mangkatip. Contoh bahasa Dayak Ngaju, yang pertama, narai itu artinya apa, eweh itu artinya siapa, barakueh artinya dari mana, melai kueh di mana, peya kapan, kanampi bagaimana, buhen kenapa, dan pire berapa. Perkenalkan, nama saya Tarik Mubarak yang akan menjelaskan perayaan acara adat di suku Dayak. Yang pertama ada upacara Tiwa di suku Dayak. Upacara Tiwa adalah ritual pemakaman yang sakral bagi suku Dayak di Kalimantan. Upacara ini bertujuan untuk menghormati arwah orang yang telah meninggal dan membantu jiwa mereka dalam perjalanan ke alam baka. Setelah seorang meninggal, keluarga akan mempersiapkan upacara yang biasanya berlangsung selama beberapa hari. Mereka membangun layang, rumah adat sementara, sebagai pusat kegiatan. Dalam proses ini, hewan seperti kerbau atau babi disembelih sebagai persembahan, mencerminkan status sosial almarhum. Jenazah dimandikan
dan dikenakan pakaian adat sebelum dikebumikan dengan penuh ritual. Selama upacara, tari tradisional dan musik dipertunjukkan untuk merayakan hidup almarhum. Sementara makanan khas disajikan untuk warga dan tamu sebagai bentuk kebersamaan. Setelah penguburan, biasanya ada pertemuan untuk mengenang almarhum, di mana keluarga berbagi cerita dan memperkuat ikatan sosial. Meskipun ada pengaruh modernisasi, esensi upacara tiwah tetap terjaga, mencerminkan cinta dan penghormatan mendalam terhadap nenek moyang, serta komitmen untuk melestarikan tradisi budayanya. Yang kedua, ada ritual perkawinan suku Dayak. Ritual perkawinan suku Dayak adalah proses yang kaya akan tradisi dan simbolisme, mencerminkan nilai-nilai budaya yang mendalam. Setiap suku Dayak memiliki keunikan dalam pelaksanaan upacara ini, tetapi ada beberapa elemen yang umum dijumpai. Pada awalnya, proses dimulai dengan lamaran, di mana pihak pria mengunjungi keluarga wanita untuk menyampaikan niatnya. Jika diterima, kedua belah pihak akan melakukan persiapan untuk upacara pernikahan. Persiapan ini meliputi pengaturan tempat, dekorasi, serta menyediakan makanan dan perlengkapan adat. Pada hari pernikahan, pengantin pria biasanya mengenakan pakaian adat yang dihiasi dengan ornamen tradisional, sementara pengantin wanita mengenakan gaun yang indah, seringkali dilengkapi dengan perhiasan yang khas. Upacara ini dimulai dengan ritual doa yang dipimpin oleh pemuka adat untuk memohon restu dan berkah bagi pasangan. Salah satu bagian menarik dari prosesi ini yaitu penyerahan mas kawin yang merupakan simbolik dari komitmen dan tanggung jawab. Setelah itu, pasangan akan melaksanakan ritual pengikatan janji, di mana mereka berjanji untuk saling mencintai dan menghormati satu sama lain. Selama upacara, tarian tradisional dan musik dimainkan untuk merayakan momen bahagia ini. Para tamu yang terdiri dari keluarga dan teman ikut berpartisipasi dalam tarian dan menyanyikan lagu-lagu tradisional. Makanan khas juga disajikan dalam jumlah yang melimpah sebagai ungkapan syukur dan kebersamaan. Setelah upacara selesai, pasangan biasanya melakukan perjalanan ke rumah baru mereka, di mana mereka akan menjalani tradisi tertentu yang menandai awal kehidupan baru. Yang ketiga, ada Hari Gawai di perayaan acara suku Dayak. Hari Gawai adalah perayaan panen yang signifikan bagi masyarakat Dayak di Kalimantan. Dirayakan di setiap tanggal 1 Juni. Perayaan ini merupakan ungkapan syukur kepada Tuhan atas hasil panen padi yang melimpah dan menandai awal musim baru. Selama Hari Gawai, masyarakat mengadakan berbagai ritual adat, termasuk doa syukur yang dipimpin oleh pemuka adat. Makanan khas seperti nasi pulut dan ayam bakar disiapkan dan dibagikan kepada keluarga dan tamu. Tarian dan musikan tradisional seperti tari hudok menjadi bagian integral dalam perayaan, menciptakan suasana ceria. Berbagi lomba dan permainan juga diadakan, melibatkan semua anggota komunitas. Hari Gawai bukan hanya tentang panen, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan budaya dalam komunitas, memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk memahami dan menghargai tradisi mereka. Terima kasih.